Ulangi yang kedua, PCR. PCR itu bisa persisten dalam bahasa, saya ahlinya bilang itu. PCR itu mendeteksi RNA. Selama masih ada RNA, potongan RNA dari virus akan tetap positif. Ini pelajaran kedua dari Isra Mi'raj. Artinya hidup ini kerjaan kita adalah mempelajari, memahami ayat-ayat Allah supaya hidup kita berkah. Sekarang kita hubungkan dengan kondisi saat ini. Oke. Ayat Allah ada 3 disebutkan di Al-Quran surat 41 Fusilat ayat yang ke-53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatadamma lahum annahu haq. Kami benar-benar akan menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami, ayat-ayat kami di seluruh penjuru bumi, termasuk di langit, dan pada diri mereka, sampai mereka yakin bahwa Al-Quran itu benar. 41:53. Hadirin, 3 ayat ini yang kita baca terus. Sekarang kita lihat, mari kita baca tulisan di depan gerbang RU3. Waspada, terutama terhadap Omikron. Ada yang tidak tahu, nanya aku, Omikron itu lakinya Tante Mikron. Oh, soalnya kan? Tidak tahu ya. Ayat-ayat Allah di alam semesta ini meliputi ruang udara. Ini ayat Allah. Sinar matahari, tanah, air, segala macam ini adalah ayat Allah. Makhluk hidup yang ada di alam semesta ini di bumi. Apa saja makhluk hidup yang ada di bumi ini? Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada mikroorganisme. Mikroorganisme itu ada parasit, ada ganggang atau algi, ada jamur, ada bakteri, ada virus. Di antara virus yang banyak itu ada keluarga virus yang menyebabkan penyakit mirip flu, namanya flu-like syndrome. Ada 6 kelompok virus, kelompok besar. Kalau di sini suku-suku, ada komering, ada pemain 6 kelompok besar yang menyebabkan flu-like syndrome. Jadi kalau kamu flu itu belum tentu COVID, bisa jadi yang lainnya. Ada 6 keluarga besar. Saya sebut aja. Pertama, keluarga besar influenza. Kedua, keluarga besar parainfluenza. Ketiga, keluarga besar corona, termasuk adalah SARS-CoV, termasuk Omikron ini. Oke, ini corona. Keempat adalah keluarga besar rhinovirus. Kelima adalah keluarga besar adenovirus. Keenam adalah keluarga besar RSV, respiratory syncytial virus, bahasa Inggris. Ada berapa keluarga? 6 keluarga. Yang sekarang ngamuk keluarga mana? Corona. Dari corona mana yang ngamuk? Yang sudah pernah kan? Beta, gamma, alpha, delta, omikron. Berarti kamu nyimak video aku. Ada lupa? Ini saja banyak. Maka pertanyaannya, ini adalah mikroorganisme, ini adalah virus, ini adalah makhluknya Kamu nanya aneh kamu. Kapan Omikron, kapan pandemi ini selesai? Itu pertanyaan aneh. Kalau itu pengajian malam ini, kenapa? Ya nggak akan selesai lah. Karena dia makhluk Allah, nggak akan musnah. Selesainya di mana? Selesai kalau dia sudah tidak membuat problem. Dan problem, masalah itu adalah, kalau dalam bahasa Inggris, tergantung concern. Tergantung kita, nak masalah apa tidak, nak memasalahkan apa tidak. Ulangi, tergantung concern. Bahasa anak mudanya, ibu-ibu atau adik-adik yang masih muda, mas pulau, masalah buat Allah. Kan nggak masalah buat aku. Saya kasih contoh, yang mudah saja. Ini yang kuinjek apa ini? Ambal ya? Ngapa kamu masang ambal?
Dulu kamu tidak masalah banget. Dulu ambang masalah karena tidak berilmu. Maaf, saya menyampaikannya. Penyakit yang namanya COVID atau flu like tadi, mulai dari yang namanya flu segala macam influenza segala macam tadi, itu mayoritas ditularkan melalui droplet. Saya terangkan mudahnya droplet. Droplet adalah percikan semburan yang keluar dari bersin dan dari batuk. Makna bentuknya, balik ini kamu bersin depan kacau. Kalau kacau jadi buram, yang menyebabkan buram itu namanya droplet. Jadi bukan udara. Karena berat dari virus ini saja 150 nanometer. Lebih berat dari kandungan udara yang 73%-nya adalah nitrogen, N2. 20%-nya adalah O2. O2 cuma 32 dalton beratnya. Nitrogen cuma 28. Ini tadi 150 nanometer beratnya, dengan untaian DNA-nya mencapai, RNA-nya mencapai 30.000 atau 30 kb. 1 kb-nya itu beratnya hampir ratusan, hampir ribuan dalton. Jadi beratnya, jadi nggak mungkin dia mengamal di udara, nyampak pasti di udara. Dia harus melalui droplet. Droplet harus melalui orang yang sakit. Saya berkali-kali ngomong, harus melalui orang yang sakit. Wong yang sehat-sehat pecah, kamu tidak batik droplet kopi. Kamu masih tidak yakin. Jadi, maka apa digulung, jadi tersangka emas. Salah apa emas? Perhatikan ya. Ini kajian ya, saya sudah mulai. Tapi patokannya zikir dulu kan tadi kan. Ini kalau kamu tidak zikir nolak, kamu pasti omongan kedokteran ini. Perhatikan kalimat saya. Jadi lanjut. Hadirin Allah. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah ditunjukkan kepada Nabi Muhammad sampai yang sebesar-besarnya, sampai Sidratul Muntaha. Kita setiap hari menyaksikan tanda kebesaran Allah. Saya hubungkan. Tanda kebesaran Allah tadi ada di mana? Di alam. Contohnya adalah Omikron dan Delta. Itu contoh. Kemudian ada pada diri kita. Contohnya adalah saluran napas atas, saluran napas bawah. Kuterangkan ya. Delta, virus Delta, lihat tangan saya. Virus Delta itu virusnya menyebabkan penularan yang rendah, tapi penyakitnya tinggi, berat. Virus Omikron penularannya tinggi. Di sini di Pusri, anak buah Habib di rumah sakit, pokoknya bener lah penuh aja. Tapi coba perhatikan, ringan, benar kan? Ringan. Telepon lah sekarang yang sedang isoman itu. Ringan itu. Kenapa? Sesuatu yang berat, Delta misalnya, itu karena sampai di saluran napas bawah, yaitu paru-paru. Maka paru-parunya dironsen kotor dan kemudian dia sesak. Itulah namanya Delta. Omikron cuma sampai di tenggorokan. Maka gejala yang dominan adalah batuk. Saya merawat beberapa belas orang di rumah sakit Pusri, semuanya ringan. Agak sedang sedikit karena ditambah ini malam. Jadi berarti ringan. Kita ada salah satu perusahaan asing, ada 4 orang dirawat di tempat kami. Saya bilang, kenapa dirawat? Tidak layak dirawat. Pokoknya dokter mau nggak? Kami bayar. Oh, kalau bayar. Pokoknya dia nak istirahat, nak isoman. Contoh sekarang, isoman dengan Omikron itu bisa 5-7 hari saja. Tapi kita ngotot, nak 10 harinya. Siapa yang menyuruh main? Ditambah psikot lagi. Saya udah dari awal, pemeriksaan untuk bebas dari COVID cuma sekali. Tetap 2 kali negatif katanya. Akhirnya kemarin malam Kementerian Kesehatan mengeluarkan peraturan, kalau mau negatif COVID cukup sekali periksa. Ya kalau 2 kali menguntungkan yang punya PCR lah, dan gitu kan. Ini kapan kita sadar antara zikir dan pikir itu selaras? Ini makna kedua dari Isra Mi'raj. Jadi seneng-seneng gitu. Ya. Jadi kalau kena saluran napas bawah bisa sesak nafas. Kalau kena atas tidak
sesak napas. Karena ini bukan paru-paru, cuma sampai tenggorokan. Tenggorokan, mulut, hidung. Kalau dalam bahasa kedokteran, nasofaring, orofaring, laring. Ada Allah itu hikmah kedua dari Isra wal Mi'raj, yaitu kita senantiasa membaca ayat-ayat Allah agar kita paham. Baik, untuk masalah ini kita lari paham. Judulnya iman dan imun. Iman sudah diterangkan tadi, sekarang imun. Saya mau sampaikan, ini kaidah ilmu kedokteran. Bukalah kitab ilmu kedokteran. Anda bukan dokter juga nggak apa-apa, boleh membuka itu. Seluruh dokter juga tahu. Kalau ada dokter yang menentang itu mungkin dia sudah lupa diri. Virus disease is self-limited disease. Itu pernyataan. Clear. Bahasa Indonesia, bahasa Lempangnya, penyakit virus sembuh dewek. Itu bahasa Lempangnya. Perhatikan, sembuh dewek artinya sembuh sendiri, bukan berarti dibiarkan. Kan bukan begini. Penyakit virus sembuh dengan dibiarkan, bukan begitu. Terjemahannya, penyakit virus sembuh oleh dia sendiri, oleh dirinya sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, mana fina bahasa Arabnya? What inside bahasa Inggris? Apa yang ada pada diri kita? Apa yang ada pada diri kita? Yang ada pada diri kita simpulannya adalah imunitas. Ini saya mau terangkan. Ini ringan banget. Saya ngajar kuliah imunologi itu 8 semester. Ini ngajarin kamu 8 menit. Baca loh kamu. Ini. Imunitas diterjemahkan sebagai, ya, mudahnya ini, sebagai daya tahan. Orang awam mengatakan kekebalan. Ada orang menyatakan perisai. Orang Arab mengatakan mana'ah atau menolak. Oke, saya ulangi. Imunitas ini adalah bisa menolak, bisa melindungi sebagai perisai, bisa kekuatan, bisa kebal. Kira-kira seperti itu. Ini imunitas. Apa itu imunitas dalam tubuh manusia? Kulit ini imunitas. Air mata ini imunitas. Ingus itu imunitas. Air liur itu imunitas. Ya, otot, daging kata kamu itu, darah, mohon maaf, kencing, itu semua adalah imunitas. Jadi whole of our body, seluruh dari tubuh kita ini adalah imunitas. Itu imunitas yang sifatnya fisik. Sekarang ada imunitas yang sifatnya mental. Coba, kamu tahan tak? C, nak mana C? MCI, apa tak COVID? Iya nah itu tak imun ya. Oh gimana? Kan saya sudah kasih rumusnya. Ini kita tidak mikir yang rumit-rumit. Ya, bapak-bapak manajer ini kan baru pindah ke sini. Beliau ketemu aku foto sama aku ini. Itu baru pindah ke sini. Jadi kalau aku ngomong baik maka boleh buat main aja. Saya di sini 2005 Pak sudah. 2005 di sini. Untung tidak malah gajian sama kawan-kawan. Ada loh Pak. Jadi ulangi. Ini seluruhnya imunitas dan termasuk imunitas batin kita. Apa imunitas batin ini? Di Al-Quran dikatakan begini. Ya. Dikatakan sangat jelas. Ya. Wa a'rid 'anil jahilin. Kalau ada orang-orang bodoh, kamu jangan ladeni. Perhatikan, itu imunitas. Ini ada orang bodoh, kamu ladeni. Saya kasih contoh. Sekarang banyak berita yang tak taruhan, tapi kamu ladeni. Katanya ada yang nyebar pesawat, apa? Nyebarkan itu. Oke, sekarang saya tanya. Oke. Anggaplah itu virus, anggaplah itu racun. Kamu belajar tak? Ini ada lapisan atmosfer. Kamu belajar nggak? Di sini ada lapisan ozon. Kamu belajar nggak? Ada sinar matahari yang mengandung UVC.
Aneh banget. Jadi pecah ini ruang kosong nyapa langsung ke sini. Ada yang cerita, saya berjalan naik motor dari arah Simpang Mataram. Tiba-tiba melihat ada di atas, kemudian saya gatal-gatal dan batuk. Mungkin karena buntu itu kan. Maksudnya buntu hidung, buntu apa? Ini nggak masuk akal pada begitu, subhanallah. Itu mental kita harus kuat. Di Al-Quran sampai yang paling kencang mental apa? La yakhafuna lawmata laim. Jangan kamu mundur kalau dicela oleh orang-orang yang tidak beriman. Jangan mundur. Saya ditanya, Prof, kenapa Prof rajin ke masjid? Saya jawab bukan omongan ini. Oh iya, saya sadarlah kita nggak tua, jadi alimnya gitu. Saya jawab Pak ini, karena saya nakal. Saya datang ke masjid karena saya nakal. Kok bisa gitu Prof? Kalau saya sudah tidak nakal lagi, saya ke surga, bukan ke masjid. Loh, di surga itu semuanya orang baik. Ada di surga nyopet? Ada di surga sudon? Al-Quran mengatakan, illa bilang salama. Dan penduduk surga omongannya, sikapnya, perasaannya salama, congratulations, selamat, sukses, keren. Itu penduduk surga. Lah baru kamu ini pengajian baru setengah jam ini sudah nengok jam. Sudor kamu sama Ustaz ini. Inilah manusia. Itu imunitas turun kamu ini orangnya. Niam. Ibu-ibu tengok laki balik, mulut tak basah-basah. Ayo saja lah makan ini. Di mana tadi? Di masjid ni yang ada makanan dari masjid. Masjid atau bangunan tu? Jangan diserang-serang ini. Sudah lah. Karena itu, lega hati kita ini. Selamat usahakan lapang hati. Dan yang bukan urusan kita tak usah diurus. Orang mau pindah negara silahkan di kota negara. Kita kan mau pindah kos kan? Yang kita urus pindah kos. Orang tadi memproses macam-macam di sana. Yang kita proses kan bukan wadas, yang kita proses ini LT boleh. Fokus di sini kira seperti itu. Ini kita kena penyakit yang namanya kepo, bahasa anak muda sekarang. Tapi yang enak bahasa Palembang, cerodean. Imunitas turun, paham? Ulangi. Jadi ini ayat Allah. Kenapa saya menerangkan imunitas? Imunitas itu seperti ini. Ini imunitas, ini penyakit. Kanan kiri saya penyakit. Imunitas yang tinggi, penyakit di bawahnya tidak akan sakit, walaupun dia ada sakit. Pelan-pelan saya terangkan. Kita ada sakit jantung, kita ada kencing manis, tapi imunitas kuat, maka penyakit jantung dan kencing manis tidak akan timbul sebagai gejala, tapi cuma kita bawa. Bahasa kerennya yang terdengar itu kamu pasti ingat komorbid. Perhatikan, komorbid. Kalau imunitas tinggi, saya punya bos di industri itu kena kencing manis umur 37, sekarang umur 87. Berapa tahun dia dikenal? Beliau godfather teknik kimia di Indonesia. Beliau barusan beberapa tahun lalu meluncurkan buku. Saya ditelepon, jawab, 2017. Beliau meluncurkan buku. Saya di Mekah ditelepon, Prof, bisa hadir enggak? Kenapa? Saya mau bedah buku nih. Wah, tua mak itu masih bikin buku. Kapan ditanya apa Pak aktivitas? Saya punya perusahaan, masih punya perusahaan. Makan sama aku bobo dia. Aku cuma sepiring, padahal aku udah kasih kencing manis. Dia ada kencing manis 2 piring dia. Aku tanya, apa mak itu Pak? Saya, ya imunitas tadi bilang, kalau harus minum obat, minum obat. Kalau harus makan. Kalau harus berlari. Kalau harus bekerja. Itu baik, tak usah ada pikir-pikir dia. Maka saran dari Presiden Republik Indonesia bagus banget itu, dan saya ikuti itu, yaitu Presiden Gus Dur. Itu aja kok repot. Itu. Saya terangkan lagi, mana tadi masker? Ada. Nih, ini masker. Ini hanyalah satu di antara proteksi supaya kita tidak kecipratan droplet.
satu cukup. Ngapa ada orang yang ngomong dua? Kira-kira itu orang pintar yang mudikan itu. Pintar itu ngomong bukan mudikan. Al-Quran mengatakan Sultanan Nasiro. Kalau kamu punya kekuatan untuk menolong, punya harta sedekah. Dari ada CSR itu power ya. Sehingga berdaya orang itu. Kita punya ilmu. Saya malam ini mengajarkan kepada kita semua ini. Berarti saya punya ilmu. Saya mengajarkan ini power. Anda punya kekuasaan untuk menolong. Tapi kalau ini misal kita banyak sekarang profesional yang tak perlu itu banyak. Contoh, saya sudah ngomong, tak perlu namanya periksa antigen atau PCR untuk orang yang berjalan kalau dia sudah divaksin lengkap. Saya sudah ngomong sama pemerintah. Besok saya diundang bersama Menkes besok jam 3. Saya sama Menkes berdua. Beliau 1 jam, saya 1 jam. Yang undangnya juru tengahnya Haritanu di forum MNC yang ke-63. Saya diundang berdua kami. Saya mau sampaikan besok itu. Kenapa? Contoh, ini saya pakai logika. Antigen itu hanya paling tinggi 30% dia akurat, 30%. Jadi orang yang reaktif antigen artinya kemungkinan dia COVID 30%. Kemungkinan bukan COVID. Sekarang kalau pilkada menang 78-50. Ngapa kamu menang 50? Paham ini? Ulangi yang kedua, PCR. PCR itu bisa persisten dalam bahasa. Saya ahlinya bilang itu. PCR itu mendeteksi RNA. Selama masih ada RNA, potongan RNA dari virus akan tetap positif. Maka dulu pernah di sini saya menyelesaikan ada yang positif sampai 3 bulan. Sampai nanya ke manajernya, Prof, boleh masuk nggak ini karyawan kami? Ya boleh lah. Karena virus itu punya perilaku menular maksimal 12 hari. Kalau lagi 3 bulan, tapi Prof dia positif. Ya wongnya kan segar bugar, puji waktu lu kira ke tempat akiun sama. Boleh. Ke tempat akiun boleh, ke kilang nggak boleh.